Halo, semangat pagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar nasabah baru ya, atau menginput data nasabah baru di aplikasi Mobis. Nah, teman-teman masuk ke dalam apa dulu? Ke dalam grup ke dalam aplikasi Mobis, buka, lalu teman-teman masuk nanti ke bagian daftar. Nah, di sini saya langsung munculkan layar layar di bagian pendaftaran, di bagian pengisian data. Nah, di bawah ini nanti teman-teman di sini ada banyak data yang akan diisi. Nah, teman-teman nanti isi semua dari atas sampai ke bawah. Nah, oke teman-teman, kita mulai satu persatu ya. Nah, di bagian atas ini merupakan kode referensi. Kode referensi ini adalah ID orang yang mengajak atau yang mensponsori nasabah yang akan kita daftarin ini. Nah, ID ini pastikan sudah benar. Lalu ketika nanti teman-teman mau ngisi ID ini, nanti otomatis akan muncul nama referensi. Nah, jadi perlu diketahui ini tutorial saja ya. Jadi akan saya tunjukkan tahap demi tahap atau langkah-langkahnya di video ini. Ini sebagai tutorial. Nah, maka setelah Anda mengisi ID atau kode referensi, nanti akan muncul nama sesuai pemilik ID ini. Nah, jadi kadang-kadang jangan sampai salah ini ya, salah kode atau nomor ID. Nah, setelah diisi akan muncul nanti nomor nama referensinya sesuai dengan nama di KTP pemilik ID. Lalu kemudian kita turun ke bawah ke bagian kode leader. Kode leader ini merupakan ID orang yang pas posisinya di atas si nasabah yang baru. Nah, contohnya A ini kita letakin di bawahnya Pak Tony misalnya. Nah, maka kode leader atau ID ini adalah ID Pak Tony. Nah, jadi ketika diisi ini pastikan juga keluar nama Pak Tony ya, yang sesuai dengan pemilik ID kode leader. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bawah data pribadi. Nah, untuk data pribadi ini teman-teman pastikan harus sesuai dengan data di KTP ya. Nah, jadi kadang ada Canas yang mengirim formulir melalui misalnya melalui media sosial atau yang diisi sendiri di SPAJ, di buku formulir SPAJ. Nah, jadi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan KTP. Maka untuk itu, untuk mengisi datanya, teman-teman fokus pada data yang ada di KTP sambil menyesuaikan data yang nanti diupload di bagian SPAJ. Nah, kita masuk ke data pribadi awal ya. Ini nama lengkap sesuai KTP. Karena ini tutorial maka saya akan saya tidak edit ya. Oke, lanjut. Untuk alamat KTP sesuaikan aja alamat KTP. Lalu masuk ke bagian RT ke bawah sampai ke bawah, kode pos, kemudian tempat lahir sesuaikan aja yang ada di KTP ya. Begitu juga dengan tanggal lahir sesuaikan juga. Lalu untuk nomor HP pastikan nomor HP-nya aktif. Nomor HP aktif dan pastikan nomor Indonesia ya teman-teman. Lalu masuk di KTP, ini KTP sesuaikan juga teman-teman, ini KTP harus sesuai. Lalu untuk bank. Nah, untuk masalah banknya teman-teman bisa menyesuaikan jika si nasabah ada rekening ya. Tapi kalau nggak ada teman-teman tinggal klik tidak ada rekening. Nah, lalu kita masuk ke bagian email. Nah, untuk email ini teman-teman ini wajib aktif ya, wajib aktif dan bisa dibuka. Nah, ini tujuannya apa? Karena nanti setelah si nasabah didaftarin, ketika di approve maka username dan password untuk masuk Mobis nanti akan dikirim ke email yang didaftarin di sini. Makanya email ini harus aktif dan bisa dibuka. Nah, untuk nasabah yang tidak memiliki email, teman-teman leader bisa bantu untuk bikin email ya. Nanti paspornya, emailnya kirim ke nasabah. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman leader bisa catat atau simpan di catatan teman-teman, sehingga nanti ketika dibutuhin misalnya si nasabah lupa, teman-teman tinggal cari lagi di catatan teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian NPWP. Nah, ini isi sesuai ini ya teman-teman. Kalau nasabah ada NPWP atau tidak ada, yang mending pilih tidak ada ya kalau memang tidak ada.
Lalu masuk ke bagian ahli waris. Nah, untuk ahli waris ini teman-teman ini harus mengisinya juga ini ya, harus nama lengkap ya. Jadi karena ini tutorial jadi saya tidak perlu isi lengkap. Ya. Nah, yang bisa jadi ahli waris ini keluarga kandung ya. Bisa anak, bisa abang, bisa adik, bisa orang tua, ayah, ibu, atau bisa suami. Nah, kemudian di hubungan ini teman-teman klik. Nah, di sini nanti ada pilihan. Jadi tergantung siapa, hubungannya apa sama pemilik polis. Misalnya kalau suami yang dimasukkan ahli waris, maka hubungan pilih suami. Lalu teman-teman masuk ke bawah, teman-teman dibaca persyaratannya, dan di bawah ini nanti ada yang mesti dicentang. Maka teman-teman bisa centang. Setelah itu, setelah sudah semua, kita masuk ke bagian dokumen. Nah, teman-teman, tuh dokumen ini kita mengisi satu ektp. Jadi foto ektp ini wajib ya, wajib dan harus jelas. Karena jika buram otomatis nanti akan ke pending. Dan itu akan memperpanjang masa approve data nasabah. Maka untuk itu sebelum di upload, pastikan KTP yang dikirim atau yang difoto dari nasabah sudah memang benar-benar jelas dan terbaca. Lalu di bawahnya foto buku tabungan. Nah, ini bersifat opsional ya. Jadi bisa diupload juga bisa tidak. Untuk ke bawahnya lagi dokumen lain itu fungsinya untuk mengisi dokumen-dokumen pendukung lain kalau misalnya ada dokumen yang kurang dari atas ini. Misalnya ada agak buram ini, kalau misalnya KTP agak buram sedikit. Jadi di dokumen lain kita bisa upload kartu keluarga yang jelas. Ini membantu untuk mendukung data di ektp. Nah, setelah semuanya sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke bagian ini lagi untuk ngecek dari awal, pastikan sudah sesuai semua, pastikan sponsornya. Kalau misalnya teman-teman yang input dari Mobisnya, pastikan sponsornya, karena jangan sampai sponsornya masuk jadi ID Anda, sementara sebenarnya sponsor itu tim Anda. Nah, ini juga harus penting ya, penting sekali untuk kode referensinya atau ID sponsor. Pastikan ID yang memang orang yang mengajak. Kemudian teman-teman cek lagi sampai ke bawah. Setelah semuanya sudah benar, maka teman-teman bisa klik draft. Nah, klik draft ini tujuannya adalah untuk menyimpan semua data yang barusan kita input. Setelah klik draft, nanti kita bisa masuk ke aplikasi mobile SPAJ mobile. Nah, di sana nanti untuk masuk ke sana kita menggunakan kode akses. Lalu di sana nanti datanya lengkap, kita isi datanya lagi di sana, dan seterusnya nanti akan saya share juga di video selanjutnya. Nah, teman-teman, cukup sekian dan saya rasa ini cukup mudah ya, tidak terlalu berat dan pasti bisa dilakukan oleh setiap tim-tim baru ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan nanti silahkan komen di komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gokron.